Shalom sahabat-sahabat Suara Marturia. Kiranya pada hari ini damai dan penghiburan Tuhan senantiasa menyapa hati kita. Di tengah dunia yang penuh dengan tekanan, opini, dan penilaian orang lain, bagaimana kita bisa tetap berdiri sebagai seorang murid Kristus? Bagaimana kita bisa bersikap ketika iman kita tidak selalu diterima dengan ramah? Hari ini kita akan merenungkan perkataan Yesus tentang hal tersebut. Untuk itu, mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16 hingga 33. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang setia, di tengah dunia yang tidak selalu bersahabat dengan iman kami, Engkau tetap memanggil kami untuk menjadi saksi-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami pada hari ini, ajarlah kami memahami maksud hati-Mu dan mampukan kami untuk hidup setia sekalipun dalam tantangan. Roh Kudus, tuntun kami untuk masuk dan menghayati kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 16-33 di bawah judul perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu apapun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa di sorga. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini dibuka dengan sebuah pernyataan bahwa Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Firman ini berkata bahwa dunia itu tidak selalu ramah. Dia tidak selalu menjanjikan kepada kita kenyamanan. Dan karena itu, sama seperti domba yang polos, kita terjebak di antara kawanan serigala yang siap menerjang kapan saja. Secara sosiohistoris, gambaran ini cukup menarik
Karena domba adalah simbol kelemahan dan ketidakberdayaan, sementara serigala adalah ancaman dan kekerasan. Dan Yesus seakan mau bilang bahwa ketika kita menjadi murid, kita akan masuk ke dalam dunia yang bisa melukai kita kapan saja. Tetapi yang mengejutkan bukan hanya ancaman yang akan kita hadapi, tetapi soal bagaimana respons yang Tuhan minta untuk kita lakukan, yakni menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di sini ada keseimbangan yang kerap kali hilang dalam kehidupan kita selaku orang Kristen, di mana kita hanya tulus tetapi naif. Sebagian daripada kita mungkin hanya ingin tampil cerdik, tetapi kehilangan kemurnian hatinya. Yesus di sini tidak memilih salah satu, dia justru memadukan kedua hal tersebut. Cerdik tanpa kehilangan ketulusan, bijaksana tanpa menjadi licik, berani tanpa menjadi kasar. Lalu Yesus melanjutkan dengan peringatan tentang penganiayaan, bahkan pengkhianatan keluarga. Apa yang diungkapkan di sini bukan cuma sekedar ancaman politik, tetapi juga ancaman terhadap relasi yang harusnya paling dekat, tapi justru itu yang paling mengguncang. Mengapa Yesus begitu terbuka tentang penderitaan? Karena Yesus ingin supaya murid-muridnya tidak kaget dengan tekanan yang akan datang. Iman yang matang bukanlah iman yang tidak pernah diuji, tetapi iman yang tetap berdiri dan tidak melarikan diri ketika diuji. Lalu mari kita perhatikan ayat 19-20 ketika Yesus berkata bahwa kita akan dihadapkan pada penguasa dan jangan khawatir tentang apa yang harus dikatakan. Karena roh daripada Bapa akan berbicara di dalam kita. Tentu saja ini sebuah ungkapan yang luar biasa karena di tengah segala ancaman yang akan kita hadapi akan selalu ada penyertaan. Di tengah pengadilan ada Roh Kudus yang berbicara melalui kita. Artinya kesaksian kita bukan semata-mata hasil daripada kepandaian kita dalam beretorika, dalam menyusun kata-kata. Tetapi karena karya daripada Roh Allah itu sendiri bekerja di dalam kita. Di ayat yang ke-28, Yesus berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ini sebuah pergeseran perspektif yang tentunya cukup radikal, di mana ketakutan terbesar manusia akan kehilangan fisik, reputasi, dan kenyamanan, tetapi Yesus justru membawa kita pada dimensi kekekalan. Yang mengejutkan adalah terkadang kita justru kerap kali lebih takut pada opini orang lain daripada kehilangan integritas di hadapan Allah. Yesus mengundang kita untuk menata ulang rasa takut kita. Takut yang benar melahirkan keberanian yang benar. Untuk itu jadilah takut akan Tuhan, bukan takut pada penilaian orang lain. Lalu Yesus juga memakai gambaran burung pipit. Burung yang kecil dan sangat murah dalam pasar pada zaman itu. Tetapi tidak seekor pun jatuh tanpa sepengetahuan Bapa. Dan Yesus berkata, kamu jauh lebih berharga. Di sini ada sesuatu yang menguatkan bahwa di tengah ancaman besar yang mungkin datang dalam kehidupan kita bertubi-tubi, Yesus tidak menghibur dengan strategi bertahan hidup. Dia menghibur dengan nilai diri kita di hadapan Bapa. Pada akhirnya apa yang diungkapkan oleh Tuhan di sini adalah bahwa kita dikenal oleh-Nya, kita diperhatikan oleh-Nya. Rambut di kepala kita pun terhitung. Artinya kesetiaan kita, ketakutan kita, penyerahan diri kita di hadapan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan yang kita alami yang tidak terlihat di hadapan Bapa. Dan Yesus berkata tentang mengakui Dia di depan manusia. Mengakui Yesus bukanlah cuma sekedar apa yang keluar dari mulut kita secara verbal, tapi soal identitas publik kita. Ini soal keberanian untuk menyatakan bahwa hidup kita milik Kristus dan kita mau meneladaninya.
bahkan ketika pilihan itu merupakan pilihan yang tidak populer. Dan disinilah paradoksnya. Yesus tidak meminta kita untuk mencari penganiayaan. Bukan berarti kita harus dengan sengaja mengalami penderitaan. Tetapi yang Yesus minta adalah kita setia pada kebenaran, dan itu menuntut sebuah keberanian. Sahabat-sahabat suara marturia, mungkin hari ini kita tidak sedang dalam ancaman secara fisik, tetapi kita mungkin mengalami tekanan lain yang membuat kita harus berkompromi, membuat kita diam demi aman, atau mungkin membuat diri kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan supaya kita diterima. Firman hari ini mengingatkan dan menguatkan kita untuk menjadi domba yang bijaksana. Untuk itu tetaplah tulus, tetapi jangan biarkan rasa takut kepada penilaian orang lain itu mengatur hidupmu. Jadilah juga cerdik seperti ular, agar kamu tidak naif ketika menghadapi penderitaan. Dan ingatlah bahwa Bapa mengenal kita. Dia memperhatikan kita. Roh Kudus senantiasa menyertai kita ketika berbicara tentang kebenaran. Dan Kristus Yesus senantiasa berdiri untuk kita. Untuk itu kesetiaan mungkin tidak selalu membuat kita nyaman. Tetapi kesetiaan itu membuat kita utuh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu betapa mudahnya kami untuk takut. Takut untuk ditolak, takut disalahpahami, takut kehilangan kenyamanan. Ampuni kami Tuhan ketika kami lebih takut kepada manusia daripada takut kepadamu. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi murid yang cerdik dan tulus. Berikanlah keberanian ketika kami harus berdiri dalam kebenaran. Dan ketika tekanan datang, ingatkanlah kami bahwa Engkau mengenal setiap helai rambut kami. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang jujur, lembut, dan penuh hikmat di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para sahabat marturia, bapak mama, saudara-saudari yang terkasih, tetaplah setia. Sekalipun dunia tidak selalu bersahabat. Karena nilai hidup kita tidak ditentukan oleh penerimaan manusia, tetapi oleh kasih Bapa yang senantiasa melihat setiap pergelutan, pergumulan kita dalam mempersaksikan kebenaran di tengah dunia yang luka. Tuhan memberkati langkah kita hari ini. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.